Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal yang pertama, Salomo berdoa meminta hikmat Tuhan. Ya, jadi Salomo tidak meminta harta kekayaan, tapi dia bilang, Tuhan aku minta hikmat Tuhan, dan Tuhan bilang, karena engkau tidak meminta harta kekayaan, makanya aku memberikan kepadamu bonus harta kekayaan. Saudara, ya berhentilah menuntut-nuntut Tuhan, jangan pernah menuntut Tuhan, tapi mari kita sungguh-sungguh untuk ya terus ya mengejar Tuhan, terus mengejar perkenanan Tuhan, agar di hidup kita ini sungguh-sungguh ada ada perubahan di hidup kita, sungguh-sungguh kita boleh mengalami Tuhan ya. Jadi kita percaya bahwa ya apa yang tertulis dalam Alkitab itu memberikan kita teladan. Salomo tidak berdoa minta kekayaan, jabatan dan sebagainya, tapi dia bilang, Tuhan beri aku hikmat untuk aku bisa menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya, dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Sekarang kita masih di 2 Tawarik pasal yang pertama. Kita akan lihat di sini mulai ayat yang ke-14, harta kekayaan Salomo. Ya, Salomo juga mengumpulkan kereta-kereta dan orang-orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas ya dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe ya. Saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Ya, sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja ya orang Het dan kepada raja-raja orang Aram. Jadi kita melihat saudara ya, luar biasa Salomo bisa saja mendapatkan apapun ya, tapi yang dia minta dari Tuhan itu adalah hikmat. Dan karena Tuhan melihat ya Salomo itu orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Tuhan memberi Salomo harta kekayaan dan juga kehormatan. Saat kita hanya mencari Tuhan dan perkenanan Tuhan, maka Tuhan beri yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi kalau orang mengejar kekayaan, harta dan uang, maka dia tidak melihat ya apa yang dia kejar itu. Sebab Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Ya, dia berkata bahwa apabila dia dapat memiliki hikmat Tuhan, maka Salomo mengakui dengan mulutnya dia tidak dapat memimpin bangsa itu tanpa hikmat Allah. Dan karena itulah ya Tuhan melihat kesungguhan hatinya dan memberikan kepadanya apa yang dia mau. Dan kita lihat saudara bahwa hal ini tidak menjamin bahwa kita akan kaya raya atau terkenal seperti Salomo, tetapi itu berarti bahwa apabila kita mengutamakan Allah dan hikmat yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dan akan memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Bila kita memiliki tujuan hidup dan mau belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki, ya kita memiliki kekayaan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan Salomo tidak mengejar semua itu, tetapi Tuhan memberikannya kepada dia ya karena Tuhan melihat hati dan hidupnya yang begitu luar biasa. Kita lanjutkan sekarang ya 2 Tawarik pasal yang kedua. Salomo membangun bait Allah. Ayat yang pertama saudara. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo menganugerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram raja Tirus dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana dan tinggal di situ. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang.
pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, dan di rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Saudara, ya, Salomo akhirnya mulai melakukan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya, itu mendirikan bait Allah. Kita tahu bersama Daud itu ingin membangun rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan menolak permintaan Daud karena dia adalah seorang pejuang dan petarung. Dan Allah ingin baitnya dibangun, rumahnya dibangun oleh seorang yang tangannya tidak berlumuran darah. Lalu Tuhan memilih Salomo. Dan Salomo bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan itu, dan dia bertanggung jawab untuk mewujudkan rencana dari ayahnya, tentunya dengan perkenanan Tuhan. Dan akhirnya tugasnya dipermudah sebagai persiapan lengkap dari Daud. Pekerjaan Tuhan bisa dipindahkan dari generasi ke generasi selanjutnya apabila generasi tua membuka jalan bagi generasi yang lebih muda. Kita lihat Daud yang tadinya mendapatkan visi untuk membangun rumah Tuhan, tapi Salomo yang harus membangunnya. Dan ketika itu memang dari Tuhan, saudara, Tuhan permudah semuanya. Bahkan raja-raja negeri lain itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan semua yang Salomo butuhkan. Saya melihat, saudara, ketika visi itu memang datang dari Tuhan, maka kita tidak perlu bersusah-susah untuk menggenapinya, sebab Tuhan mempermudah semuanya. Salomo hanya mengirim pesan kepada raja-raja untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan, sebab dulu Daud juga dengan semua raja-raja itu hubungannya baik. Daud dan Salomo berkata kepada Raja Tirus, aku ingin membangun rumah bagi Allahku, sebab Allahku itu besar dan dia lebih besar dari segala garanya. Dan dikatakan di sana ayat yang ke-6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimkanlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kermisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Ayat yang ke-8, kirim juga kepadaku kayu ara, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Ayat 9, untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Ayat 10, dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 kor, 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Jadi kita lihat di sini, Salomo juga memilih orang-orang yang ahli dan terampil. Dan dia dibantu oleh raja-raja yang adalah sahabatnya Daud, ayah Salomo. Dan kita melihat bahkan Huram itu adalah salah satu sahabat dari Raja Daud, Dan Salomo adalah penguasa bangsa dan Salomo saat itu adalah menjadi penguasa di Israel, namun Huram itu adalah juga penguasa dan dia itu menyembah banyak dewa-dewa yang berbeda dengan orang Israel. Namun kita lihat Huram senang untuk mengirimkan bahan-bahan bangunan untuk bait Allah yang dipakai oleh Daud dan Salomo. Untuk menggunakan kesempatan ini, Salomo bersaksi bagi nama Allah Israel, Tuhan yang besar. Kita lihat
kita pun harus berusaha sebaik mungkin untuk membangun rumah Tuhan di hidup kita, saudara. Ya, ini kalau kita ambil terjemahan rohaninya artinya apa? Maka kita juga harus membangun mesbah dalam hidup kita. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita, hidup kita, setiap hari kita harus berjumpa dengan Tuhan. Ya, lewat firman-Nya, apapun yang kita lakukan, maka kita harus terus ya ada satu kerinduan untuk membangun ya mesbah Tuhan dalam hidup kita. Itu pun yang dilakukan oleh Salomo. Semua yang terbaik dia usahakan untuk membangun rumah itu. Agar tempat itu menjadi tempat yang luar biasa sebab Allah itu maha dahsyat, maha ajaib. Kalau sekarang ini ya bagaimana membangun rumah Tuhan itu yaitu hati kita. Agar Tuhan hadir maka kita harus mempersiapkan hati kita bersih, kudus. Dan hati dan hidup kita akan menjadi tempat yang nyaman. Karena firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya, Tuhan berdiam di dalam hidup orang percaya. Karena itu kita juga harus memberikan tempat yang terindah bagi Tuhan. Mengapa Salomo memakai tukang-tukang dari luar negeri? Ya, orang-orang Israel memiliki pengetahuan yang hebat juga tentang pertanian. Tetapi mereka memiliki kurang pengetahuan tentang perbuatan atau peralatan-peralatan logam. Karena itu mereka mencari orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Ya, bukanlah dosa untuk meminta bantuan dari para ahli. Ya di dunia sekuler saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan talenta kepada semua orang. Ya, dan itu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, saudara ya. Kita lihat di sini ya, akhirnya Salomo memberikan sejumlah anggur roti untuk para tukang-tukang itu. Ayat 11. Dan Huram raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo. Ya, jadi Huram itu raja negeri Tirus di mana Salomo datang meminta. Ya, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi. Karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan. Sedang ayahnya orang Tirus, ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kermisi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan untuk ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur ya yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo. Dan engkau dapat mengangkut ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki ya yang ada di negeri Israel sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka ya terdapatlah 153.600 orang dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan dan 3.600 orang mandor yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Jadi kita lihat saudara, sekalipun Raja Tirus ini belum mengenal Tuhan, namun dia memuliakan nama Tuhan. Dia berkata bahwa engkau akan membangun rumah bagi Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang besar. Ya, tanpa disadari Raja Tirus telah memuji ya Allah Israel. Saudara, kita lihat di sini lalu akhirnya Raja Tirus mengirim kayu-kayu dari gunung Libanon, kayu-kayu aras Libanon, dikirim ke pelabuhan Yafo. Saudara yang pernah ke Israel bersama dengan saya, kita pernah berkunjung ke pelabuhan Yafo ya, dan itu tempatnya benar-benar ada di mana Salomo mengirim kayu-kayu masuk melalui kapal-kapal di Yafo. Ya, dan kita lihat sekarang kita masuk 2 Tawarik pasal 3. Salomo mendirikan bait suci. Ayat yang pertama,
Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem itu di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Kalau kita melihat di sini, Salomo membangun sebuah bait Allah yang permanen itu di Gunung Moria untuk menggantikan kemah suci yang berpindah-pindah. Kita tahu dari zaman Musa ya, mereka membawa kemah suci. Dimanapun mereka berhenti, mereka menaruh tabut perjanjian di sana dan Tuhan hadir berbicara kepada mereka. Hingga akhirnya Daud rindu supaya tabut Tuhan tidak lagi berada di kemah, tetapi di sebuah rumah yang baik. Ya, dan kemah suci pada saat itu berpindah-pindah, dan pada saat Salomo itu dia berada di Gibeon. Dan di sanalah ya Tuhan yang sudah menyertai orang Israel selama di padang gurun, ya, itu hadir di setiap kemah suci yang mereka bangun dan mereka letakkan tabut perjanjian. Dan Gunung Moria itu juga adalah satu tempat di mana Allah menghentikan Abraham dari mengorbankan Ishak. Jadi tempat itu memang adalah tempat bersejarah. Dulu kita ingat kisah ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anaknya yang sulung, anak yang ditunggu-tunggu. Ya, Tuhan itu menyuruh Abraham mempersembahkannya di Gunung Moria. Ya, dan disitulah juga akhirnya dibangun bait suci itu. Ya, bait Allah itu dibangun oleh Salomo. Memang berarti bukan secara kebetulan, karena Tuhan menetapkan tempat itu menjadi satu tempat pengorbanan atau tempat penyembahan yang terbaik ya. Daud membeli tanah tersebut ketika tempat itu masih berupa tempat pengirikan ya, Ornan. Mengapa bait Allah itu dibangun di sana? Ya karena itulah yang sudah Tuhan tempatkan, dan ya dengan begitu diletakkan banyak hiasan-hiasan. Nanti kita akan lihat dikatakan ayat yang ketiga, inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Ya, dikatakan di sana kalau kita lihat saudara, ya panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Bayangkan saudara, satu ruangan balai dilapisi dengan emas murni. Wah, itu berapa harganya saudara ya. Ayat 5, ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, bayangkan. Kayunya kayu yang terbaik masih dilapisi dengan emas tua saudara. Ya, kayu sanobar itu disaput dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon kurma dan untayan rantai di atasnya. 6 ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas ya parwaim. Demikian ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas. Dan pada dinding-dinding diukirnya kerup. Bayangkan saudara, semua berlapis emas. Ya, mengapa bait suci didekorasi dengan begitu banyak hiasan, ya batu permata emas. Meskipun tidak ada seorang pun yang bisa membangunkan sebuah rumah yang layak untuk Allah. Ya, namun Salomo berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bait Allah ini akan merupakan rumah terbaik yang bisa dirancang oleh manusia. Perhatian dan juga keahlian untuk pembangunan itu sendiri sudah merupakan tindakan penyembahan. Meskipun ya mungkin saat ini kita ya membangun gereja yang sederhana atau hanya kapel ya. Namun ketika kita memberi itu dengan sikap hati yang terbaik agar Tuhan hadir di sana, ya itu juga adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Ya, saat ini kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus di mana Tuhan diam. Di sana ditempatkan kerup, semuanya berlapis emas, saudara.
Mengapa segala sesuatu dalam bait Allah itu dibangun dengan skala yang sedemikian besar? Ya, ukuran juga jumlahnya yang besar diperlukan untuk menampung orang banyak yang akan berkunjung untuk berbagai hari-hari raya di sana, saudara ya. Jadi seperti Paskah, karena kita tahu memang ya ke sanalah orang Israel itu berdoa. Banyaknya kurban setiap hari itu membutuhkan juga banyak imam ya, dan juga tentu banyak peralatan, makanya tempatnya harus besar. Ya, tukang-tukang yang mengikutinya juga membangun di sana harus memenuhi spesifikasi yang Allah berikan secara teliti. Ya, dan hasil-hasil yang terbaik tentunya ketika mereka mau membangun rumah Allah. Ketika Allah memberikan instruksi yang khusus, mereka harus mengikutinya secara persis. Dan ada waktunya untuk bersifat kreatif ya, itu memunculkan ide-ide kita. Tapi jangan sampai ide-ide itu menambah atau mengubah dan bertentangan dengan petunjuk yang dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan Alkitab. Memang kita rindu memberi hasil yang terbaik, namun yang terbaik itu ya jangan sampai melanggar firman Tuhan. Dan dalam kehidupan rohani kita itu artinya juga apa? Kita harus memberi yang terbaik, hidup kita, hati kita sebagai tempat Tuhan berdiam. Banyak sekarang orang berkata, ya saya terpaksa utang besar ya di bank. Kenapa? Karena saya membangun rumah Tuhan. Saya mau beri yang terbaik, makanya saya hutang. Kalau itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, jangan sampai saudara utang sehingga saudara justru mempermalukan Tuhan. Jadi lucu kalau orang bilang tuh gara-gara bangun gereja loh, makanya dia utang kanan kiri. Itu sudah ya tidak sesuai, atau itu gara-gara bangun gereja loh sampai akhirnya dia itu pinjam ke sana sini. Minta-minta ke sana sini, itu udah tidak sesuai saudara ya. Tapi kalau dari Tuhan itu yang terbaik dan tidak melanggar. Ya, daripada apa yang sudah Tuhan firmankan agar hidup kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Ya, dan di sana dikatakan Salomo itu membangun dengan semua bahan yang terbaik, berlapis emas kita sudah baca tadi di sana. Ya, semua berlapis emas yang diberi oleh Salomo. Ya, ditaruh kerup-kerup di sana. Ya, tukang-tukang semua yang terbaik juga yang diberi untuk membangun saudara. Ayat yang ke-8, kemudian ia membuang ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa perpahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup ya, yang satu ada 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi ada 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain ada 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Ya, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi dan linen halus dan menggambarkan kerubim padanya. Ya, jadi kita lihat saudara, ini adalah kerup ya. Ini dibuat ya, ada 2 kerup di sini, ini tabut perjanjian, tabut Allah. Jadi Salomo membuat di mana-mana semua ada kerup yang melambangkan malaikat ya. Dan di sana dikatakan ada benda-benda logam di bait suci ayat 15. Di depan rumah itu dibuatnya tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu. Dan dibuatnya 100 buah ya, delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri dinamainya Boas. Ya, dan kita lihat semuanya serba luar biasa, mendirikan bait Allah, mendirikan rumah Tuhan. Ya, dan dikatakan firman Tuhan di zaman perjanjian baru, siapakah bait Allah itu? Kita. Ya, dulu Yesus ketika zaman Yesus datang, Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria,
Nenek moyang kami dulu menyembah di Yerusalem. Nenek moyangmu menyembah di atas gunung untuk mencari Allah. Kami orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Yesus katakan, tetapi ada saatnya lagi. Ada saatnya nanti kita lagi tidak akan lagi mencari Tuhan di gunung atau di Yerusalem, tetapi kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi siapakah bait Allah itu? Di mana sekarang bait Allah itu? Di dalam tubuh kita, dalam hidup kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Iya, baik, kita akan lanjutkan besok saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya bahwa bait Allah itu adalah kami, adalah tubuh yang disiapkan Tuhan untuk Tuhan berdiam dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh membawa iman kami semakin bertumbuh. Kami sadar kami harus terus membangun bait Allah dalam hidup kami agar hadirat Tuhan terus ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu jemaat Mesbah Doa. Mereka yang sedang adalah masalah, pergumulan, tekanan yang berat, Tuhan tolong jalan keluar yang dari Tuhan itu yang terbaik. Hamba berdoa berikan kekuatan selama mereka menjalani proses-proses hidup. Kami mau Tuhan, biarlah bukan soal Tuhan terburu-buru menjawab doa kami, tapi bahwa kami mengerti rencana Tuhan di balik setiap proses yang kami alami. Pulihkan setiap mereka yang terhilang, suami yang belum dipulihkan, anak, istri, orang tua yang belum dipulihkan, Tuhan jamah, pulihkan, bawa kembali kepada Tuhan. Yang terikat dengan dosa-dosa juga Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang terbaring sakit malam ini perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi. Juga berdoa bagi yang tidak bisa tidur, yang terikat dengan obat tidur, Tuhan lepaskan, karena dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Berkati Bapa, siap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Ajar kami hidup terus dalam kebenaran, mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, mari saudara kita buka hati dan tangan kita. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Dan biarlah hidup kita terpelihara, tidak bercacat celah mulai malam ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.